Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan halo teman-teman, terutama narasumber di sini. Saya mau bertanya terkait tentang bagaimana kebakaran di Los Angeles, California itu terkait pendapat yang Kurnia sampaikan. Oke, Silahkan. mungkin yang pertama dulu ya. Apa sih yang terjadi di LA itu? Nah, jadi awalnya saya cukup nggak tertarik dengan ini, tapi waktu scroll TikTok, saya melihat konten di TikTok kalau sedang terjadi kebakaran hebat di LA, California, dan ada hal menarik dalam konten tersebut gitu. Itu tentang cocokologi, luas daerah yang terbakar itu sama dengan luas wilayah Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. Nah, dari situ timbul rasa penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang kebakaran ini. Nah, saya melakukan riset dan hasil riset yang saya lakukan dari berbagai sumber diperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Jadi kebakaran pertama kali itu terjadi pada tanggal 7 Januari 2025, tepat pada pukul 10.30 pagi. Kebakaran pertama itu terjadi di kawasan Pacific Palisades. Kemudian api meluas sampai ke daerah Malibu. Di hari yang sama pada pukul 18.18, kebakaran kedua terjadi di Eaton, di daerah Altadena. Altadena. Lalu di hari yang sama pula pada jam 20.30, kebakaran merambat ke daerah Silmar, San Fernando. Kebakaran ketiga ini dinamakan kebakaran Hearst. Lalu keesokan harinya, pada Rabu 8 Januari 2025 pagi, kebakaran bermula di dekat Sepulveda Basin, San Fernando Valley. Kebakaran ini dinamakan kebakaran Woodley. Lalu kebakaran muncul lagi jam 3.25 subuh di Tyler Street, Riverside County. Dan jam 8 paginya api mulai menyebar ke daerah Olivas, Ventura di Santa Clara River. Dan pada sore harinya juga api mulai membakar daerah Antelope Valley yang berada di daerah pegunungan Gabriel dan Sierra Pelona. Kebakaran ini dinamakan kebakaran Lydia. Di hari yang sama juga, api membakar di daerah Hollywood Hills, dekat area Hollywood Bowl dan Hollywood Walk of Fame. Kebakaran ini diberi nama kebakaran sunset karena terjadi pada sore hari itu, maghrib menjelang Isya. Dan pada Kamis tanggal 9 Januari, kebakaran Kenneth terjadi di wilayah West Hill. Jadi total kebakaran terjadi pada 9 titik yang berbeda di Los Angeles dan diperkirakan masih terus meluas hingga saat ini. Terus saya juga mendapati pendapat dari Gubernur California setempat yaitu Gavin Newsom. Bencana kali ini merupakan bencana paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Kebakaran ini menghancurkan sekitar 12.000 rumah, memaksa lebih dari 100.000 orang untuk mengungsi dan sampai saat ini sudah menelan lebih dari 20 korban jiwa. Lalu kebakaran ini juga dicatat sebagai kebakaran paling merugikan dalam sejarah Amerika Serikat. Bahkan diprediksi kerugian ekonominya nih ditaksir mencapai 135 sampai 150 miliar US dollar atau sekitar 2,2 kuadriliun rupiah karena lokasi yang kebakaran ini terjadi di daerah termahal di Amerika Serikat. Banyak juga rumah selebriti Hollywood terkenal yang ikut menjadi korban kebakaran. Di antaranya ada Billy Crystal, Miles Teller, Ben Affleck, Mandy Moore, terus Mel Gibson, Leighton Meester, Paris Hilton, dan masih banyak lagi. Pemadam kebakaran setempat juga mencoba semaksimal mungkin untuk mengatasi kebakaran ini, salah satunya dengan cara menjatuhkan air yang berisi zat kimia dari atas udara. Saat ini api telah membakar seluas 22.660 hektar. Gitu sih Teh yang aku tahu tentang kebakaran Los Angeles itu. Kira-kira kenapa bisa terjadi kebakaran itu? Oke, Pandangan dari oke. Menurut dari sumber yang saya riset, yang saya ketahui, salah satu faktor terbesar kenapa itu terjadi karena wilayah California sedang mengalami kekeringan selama puluhan tahun ke belakang hingga saat ini, dimulai dari periode 2001 sampai 2025. Meskipun pada tahun 2022 dan 2023 kemarin sempat teratasi karena curah hujan yang cukup lebat, tapi di musim gugur dan musim dingin pada tahun 2024 kemarin, kondisi iklim di California menjadi sangat kering lagi, dan daerah yang super kering ini sangat rentan untuk terjadi kebakaran. Selain itu, California sedang dilanda badai Santa Ana atau the Devil Winds. Angin Devil Winds itu apa sih? Nah, Devil Winds itu adalah angin timur laut yang kering, hangat,
dan berhembus kencang dari pedalaman California Selatan ke arah pesisir dan lepas pantai, yang mengakibatkan tumbuhan sekitar mengering dan membuat rentan terhadap kebakaran. Ketika kebakaran kecil terjadi dan bertemu dengan angin Santa Ana ini, itu akan berkobar menjadi besar dan menyebar dalam waktu yang sangat singkat. Di samping itu, ada juga indikasi kalau kebakaran itu terjadi karena pohon tersambar oleh petir di kawasan pedalaman hutan yang rapat gitu. Jadi sehingga ketika satu pohon terbakar akan mudah tersebar ke pohon yang lain. Namun uniknya pada saat kejadian atau di hari yang sama itu tidak ada laporan yang masuk ke pihak berwenang setempat terkait sambaran petir ini. Jadi untuk kenapa terjadi itu mostly karena kondisi iklim yang kering ditambah lewatnya angin Santa Ana di Los Angeles itu ya, gitu. Berarti nggak ada pendapat lain selain itu ya, berarti pure dari cuaca ya. Ya, menurut saya eh, lebih ke pure kondisi iklimnya sih, Teh, bukan hal lain juga. Karena itu alasannya cukup rasional juga dan tidak mengada-ngada sih. Kira-kira menurut Teteh itu kayak gimana ya kebakaran di Los Angeles ini? Sebenarnya agak kontra ya dengan dapat dari California. Karena kan menurut saya itu pandangan ini banyak yang bilang dari TikTok itu bisa dibilang ini balasan dari yang maha kuasa ya, tentang karma dari Tuhan. Setelah dipikir-pikir lagi, banyak media yang, terutama media Iran, yang bilang kalau kebakaran hebat ini terjadi di Los Angeles karena gambarannya kayak neraka. Nah, dari situ saya langsung ingat bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, pernah bilang kalau soal peringatan ini seperti ancaman bahwa bagian Timur Tengah akan dijadikan seperti neraka bila seorang Hamas gak ngebebasin para sandera di Israel yang ditawan di Gaza, Palestina. Makanya dari informasi yang saya dapatkan itu dan yang rame di sosial media, kebakaran di Los Angeles ini, aku setuju bahwasannya ini tuh balasan dari Maha Kuasa. Karena dari ucapan Donald Trump tersebut terjadi sesuai dengan komentar para rakyatnya juga. Kayak mengundang suatu balasan juga kan tadinya Donald Trump bilang itu adalah neraka, berarti bisa dibilang itu karma untuk mereka juga gitu kan. Terus ada juga beberapa netizen dan saya juga seorang muslim kebetulan. Jadi saya meyakinkan bahwa ya saya setuju dengan para netizen bahwa ucapan Donald Trump itu bisa disangkut pautkan dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 266, yang artinya api itu kiriman dari Tuhan. Jadi saya selaku umat muslim, saya sangat meyakini bahwa bakaran ini adalah suatu hal yang bilang balasan dari Tuhan yang akan dikirim. Untuk rakyat Amerika, karena Donald Trump menginginkan Gaza itu seperti neraka. Makanya kayak bisa dibilang bumerang kali ya dari Donald Trump. Oke, oke. Saya mengerti karena saya juga melihat konten tersebut ketika Donald Trump tepat satu hari sebelum dilantik, beliau mengultimatum ketika dia dilantik dan sandera Israel belum dibebaskan, maka dia akan membuat Gaza atau dunia Timur Tengah seolah-olah bak seperti neraka gitu. Namun saya rasa tentang kejadian itu tuh tidak ada kaitannya dengan kebakaran di Los Angeles. Saya sendiri lebih berpendapat kalau kebakaran di Los Angeles ini pure karena kondisi iklim yang sudah tadi saya jelaskan. Namun pendapat Teteh juga itu cukup menarik. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam sudut pandang ini, karena ini tergantung kacamata masing-masingnya melihat fenomena gitu. Jadi apapun yang terjadi, semoga kebakaran di Los Angeles ini bisa segera diatasi dan segera pulih dan masyarakat setempat bisa menjalankan aktivitas dengan normal lagi gitu. Cuaca atau apapun itu berarti kita doakan saja semoga Iya, tidak pulih. betul. Ya mungkin mungkin pesan yang bisa saya sampaikan itu kan ini terkait kondisi iklim ya. Terus kondisi iklim di dunia ini kebelakangan ini sering mulai berubah karena ulah tangan manusia juga kayak pemanasan global dan lain-lain. Nah, saya harap manusia bisa lebih bersinergi lagi dengan alam dan tidak merusak gitu output yang kita diterima agar output dari alam yang kita terima nanti juga tidak buruk. Mungkin sekian aja dari pendapat saya. Mungkin tetehnya ada tambahan dikit.
Sebetulnya nggak begitu tahu banyak tentang kebakaran ini, cuman karena melihat scroll TikTok itu, jadi saya kayak mesti bilang mana kan, cuman karena melihat dari banyaknya yang bilang fakta ini gitu, jadi kayak itu sih ya bener ya, mungkin sama sebetulnya kayak gitu sih. Halo teman-teman semuanya, selamat nonton. Saya akan akhiri sesi wawancara dan debat ini bersama Karizky Kurnia. Sampai jumpa lagi guys. Dadah.